Minasan, konbanwa, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, tetap semangat. Selamat datang di Soranesia, channel yang membahas mengenai pembelajaran bahasa Jepang dan seputar Jepang. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian memberikan komentar ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Di bab 11 ini, kita akan mempelajari mengenai hobi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, saudara, agar bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dari pembelajaran kita ini. Bagi teman-teman yang belum bisa belajar, belum bisa menguasai hiragana katakana, bisa sekali mempelajarinya dengan video-video di sebelum-sebelumnya ya. Untuk di bab 11 ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Buku Irodori adalah buku yang dibuat oleh Jepang Foundation dikhususkan untuk belajar komunikasi. Bagi siapapun yang ingin belajar komunikasi, apakah itu ingin bekerja di perusahaan Jepang, ataupun sedang bekerja, ataupun yang ingin pergi ke Jepang untuk melanjutkan kuliah, ataupun bekerja di Jepang. Kita langsung masuk ke materinya ya. Apa hobi Anda? Apa yang biasa Anda lakukan di hari Minggu? Nah, targetnya diharapkan kalian mampu memberikan jawaban sederhana ketika ditanya mengenai hobi. Simaklah percakapan berikut ini. 6 orang berikut berbicara mengenai hobi mereka. Apakah hobi atau kegemaran mereka? Pilihlah A sampai I. Jadi kalau misalnya kalian ingin menanyakan hobi, Sumi wa nan desu ka? Dari ilustrasi gambar ini kita sudah bisa menebak ya. Kalau yang A ini adalah spotsu. Spotsu ini olahraga. Yang B ini adalah ongaku. Ongaku itu mendengarkan musik. Yang C, eiga. Eiga ini menonton bioskop. Dogusho. Dogusho membaca ya. Yang E, kaimono. Kaimono ini berbelanja. Ryori memasak. Gemu bermain game. Manga. Manga ini membaca komik. Anime. Anime ini menonton anime. Baik, kita dengarkan audionya sambil kalian menebak ya. Hobi apakah yang ada di ilustrasi ini? 1、趣味は何ですか？ゲームです。へえ、ゲームですか。2、趣味は何ですか？趣味？買い物が好きです。そうですか。3、趣味は何ですか？アニメが好きです。ああ、アニメ。4、趣味は何ですか？趣味は読書と映画です。読書と映画。いいですね。5、趣味は何ですか？スポーツです。あと、料理も好きです。いいですね。6、趣味は何ですか？音楽が好きです。音楽、私もです。Inilah jawabannya. Yang selanjutnya, simaklah audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. Silakan kalian siapkan kertas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di garis bawah ini ya. 趣味は何ですか？ゲームです。アニメが好きです。読書と映画です。スポーツです。あと、料理も好きです。 Inilah jawabannya. Ya, kita masuk ke pola kalimat ya. Kata benda wa nan desu ka? Shumi wa nan desu ka? Apa hobi Anda? Kata tanya nan atau apa dapat digunakan untuk bertanya mengenai berbagai macam topik. Hal-hal yang ingin kita ketahui dijadikan topik ya. Lalu bertanya dengan menggunakan pola nani nani wa nan desu ka? Nah, pada bab ini digunakan untuk bertanya
tentang hobi. Nan ini dapat dibagi menjadi dua cara bacanya ya, ada yang nan maupun nani. Apabila langsung diikuti dengan deska, maka dibacanya nan. Kata ini juga dilafalkan sebagai nan ketika digunakan kepada kata-kata. Berikut ini contohnya, nansai, nanmai, nannen, nangatsu, nannichi, nanyobi, nanji, dan nanpung. Jadi kalau misalnya langsung diikuti dengan kata benda, itu langsung dibacanya nan ya. Tetapi kalau misalnya diikuti dengan partikel, contohnya nani yo torimasu. Jadi kan ini adalah partikel, jadi dibacanya nani ya. Kalau tadi ya, kalau misalnya kata benda kayak nansai, nanmai, mai ini kan sai ini adalah kata benda ya, maka dibacanya nan. Tetapi kalau misalnya kanji ini bertemu dengan partikel, maka dibacanya nani. Contoh, nani ga suki desu ka? Contohnya, shumi wa nan desu ka? Tokusho desu, membaca ya. Spotsu wa nani ga suki desu ka? Olahraga apa yang Anda sukai? Sakkar ga suki desu. Saya suka sepak bola. Smartphone wa nihongo de nan desu ka? Apa bahasa Jepangnya untuk ponsel pintar? Smaho desu. Pola yang selanjutnya yaitu kata benda ga suki desu dan kata benda wa suki janai desu. Niku to yasai ga suki desu. Saya suka daging dan sayuran. Sakana wa suki janai desu. Saya tidak suka ikan. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan hal yang disukai maupun yang tidak disukai. Sukina merupakan kata sifat na. Jadi kata sifat itu ada dua ya, kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i itu diikuti dengan huruf i di ujung katanya ya. Kalau kata sifat na di belakangnya ada na di belakang kata tersebut dan diikuti dengan des supaya membentuk kalimat. Untuk menyatakan tidak suka, ubahlah des menjadi janai des sehingga menjadi kalimat negatif. Lain nani janai des ada pula ja arimaseng. Objek untuk kata suki ditunjukkan dengan membubuhkan partikel ga setelah kata benda. Seperti pada frase niku to yasai ga. Akan tetapi pada kalimat negatif biasanya objek telah disebutkan sebelumnya. Sehingga partikel ga diganti dengan partikel wa. Ketika bertanya pada seseorang mengenai apa yang mereka sukai, digunakan kata tanya nani. Kemudian tambahkan ka pada akhir kalimat dan diucapkan dengan menaikkan intonasinya. Kita lihat contohnya ya. Watashi wa sakana ga suki desu. Niku wa suki janai desu. Saya suka ikan, saya tidak suka daging. Niku wa suki desu ka? Anda suka daging? Hai, suki desu. Yasai wa suki janai desu. Nihongo no tabemono nani ga suki desu ka? Masakan Jepang apa yang Anda sukai? Tempura ga suki desu. Saya suka tempura. Baik, simaklah percakapan berikut ini sambil kalian melakukan shadowing. 趣味は何ですか？アニメが好きです。そうですか。趣味は何ですか？読書と映画です。いいですね。Dengan menggunakan kosakata pada daftar hobi ya yang ada di dalam sini. Silakan kalian saling bertanya dengan teman kalian. Adalah apabila tidak tahu ya bagaimana menyatakan hobi Anda dalam bahasa Jepang. Yang kedua, targetnya kalian mampu bertanya jawab mengenai hobi dan kegemaran. Simaklah percakapan berikut. Jun Sang dan Zhao Sang saling bercerita tentang hobi mereka saat jam istirahat kelas bahasa Jepang. Mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Apa hobi kedua orang tersebut ya? Pilihlah jawaban dari A sampai I. Kita jelaskan lagi ya. Untuk yang A supotsu, olahraga. B, ongaku, mendengarkan musik. C, eiga, menonton bioskop ya. D, dokusho, membaca.
E. Kaimono, berbelanja. F. Ryori, memasak. G. Gemu, bermain game ya. Yang H. Manga, manga ini membaca komik. Yang I. Anime, menonton anime ya. Silakan kalian dengarkan audionya, lalu kalian pilih apa hobi dari Jun Jun Sang, apa hobi dari Cho Sang. ジュンジュンさんの趣味は何ですか？スポーツです。へえ、どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。張さんはスポーツ好きですか？スポーツはあまり好きじゃないです。そうですか。じゃあ何が好きですか？私は漫画が好きです。どんな漫画が好きですか？そうですね。ドラゴンボールが大好きです。ああ、いいですね。Tahu kira-kira apa hobi dari mereka berdua? Kalau misalnya masih bingung, silakan diulang-ulang kembali untuk audionya ya. Dan inilah jawabannya. Baik, simaklah sambil melihat naskah. Dan spesifik apa yang kedua orang tersebut sukai. Buatlah catatannya ya. Nah, kita simak ya. Kita dengarkan audionya sambil kalian menyimak naskah yang ada di sini. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak ini ya. Sebelumnya ini ada daftar kosakata. Donna, donna itu seperti apa? Basuketo boru, bola basket ya. Suie, suie itu berenang. Daisuki, daisuki itu sangat suka atau suka sekali. So desu ne. So desu ne itu apa ya? Ungkapan ini digunakan ketika pembicara sedang berpikir. Oke, kita dengarkan audionya. ジュンジュンさんの趣味は何ですか？スポーツです。へえ、どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。張さんはスポーツ好きですか？スポーツはあまり好きじゃないです。そうですか。じゃあ何が好きですか？私は漫画が好きです。どんな漫画が好きですか？そうですね。ドラゴンボールが大好きです。ああ、いいですね。Spesifik, Jun Jun Sang hobinya adalah Basuketo boru to suie. Jadi bermain basket dan berenang. Kalau Cho Sang hobinya apa? Manga ya. Manga ga suki desu. Baik, simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini ya. どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。どんな漫画が好きですか？ドラゴンボールが大好きです。スポーツはあまり好きじゃないです。ドラゴンボールが大好きです。 Ini jawabannya ya. Ungkapan apakah yang digunakan ketika ingin mengetahui lebih lanjut tentang sesuatu yang disukai lawan bicara? Jadi menggunakan donna ya. Donna, sports juga suki desu. Olahraga seperti apa yang Anda sukai? Jadi dia lebih spesifik ya, donna. Menurut Anda apakah makna amari suki janai desu? Ungkapan apakah yang digunakan ketika menyatakan sesuatu yang sangat disukai? Nah, jadi kalau untuk amari suki janai desu ini artinya tidak begitu ya, tidak begitu suka. Amari itu tidak begitu. Kalau untuk ungkapan ketika menyatakan yang sangat disukai, yaitu daisuki. Dai itu berasal dari kanji besar ya. Dai berarti sangat, sangat suka. Daisuki itu sangat suka. Baik, kita masuk ke pola kalimat. Donna spotsu ga suki desu ka?
Anda suka olahraga apa? Kata tanya donna seperti apa diletakkan di depan kata benda. Seperti donna supotsu, olahraga apa? Olahraga seperti apa? Dan digunakan ketika meminta penjelasan mengenai kata benda tersebut. Pada bab ini digunakan ketika menanyakan sesuatu, karya atau jenis olahraga atau film maupun musik. Contohnya, donna eiga ga suki desu ka? Anda suka film apa? Action eiga ga suki desu. Saya suka film laga. Donna hon o yoku yomimasu ka? Anda sering membaca buku apa? Misuteri ga suki desu. Saya suka buku bergenre misteri. Pola selanjutnya, amari. Amari ditambahkan kata sifat na janai desu atau kata sifat i, onai desu. Nah, tingkatan ya, ini mengenai tingkatan. Supotsu wa amari suki janai desu. Saya tidak begitu suka olahraga. Ini adalah ungkapan untuk mengekspresikan tingkatan dan digunakan dengan adjektif. Nah, adverbia atau kata keterangan amari apabila digunakan bersama kata sifat untuk negatif seperti nani wa amari suki janai desu, tidak begitu suka, menunjukkan tingkatan yang tidak begitu tinggi. Kata keterangan yang sejenis dengan amari adalah zeng. Nah, kalau amari ini tingkatannya tidak begitu tinggi ya. Amari tidak begitu, jadi ya tidak begitu suka. Kalau zeng ini sama sekali ya, zeng sama sekali tidak suka. Untuk menunjukkan tingkatan yang tinggi digunakan kata keterangan totemo yang dipelajari di bab 7 kemarin ya. Jadi kalau misalnya kalian masih lupa, bisa kalian buka lagi di bab 7 di video sebelumnya. Apabila menyatakan sesuatu yang sangat disukai, maka kalimatnya menjadi ga totemo suki desu. Saya sangat suka. Ungkapan ini juga dapat diganti dengan daisuki desu, sangat suka. Sehingga polanya nani ga daisuki desu. Nah, contohnya shumi wa nan desu ka? Apa hobi Anda? Eiga desu. Horror ga daisuki desu. Film yang saya sukai adalah film horor. Iya wa hiroi desu ka? Apakah kamar Anda luas? Zeng hiroku nai desu. Sama sekali tidak luas. Totemo kirei desu. Tetapi sangat bersih. Jadi kalau misalnya kata sifat na, bentuk negatifnya diganti dengan desnya ya. Desnya diganti dengan janai desu. Kalau kata sifat i, maka huruf i di ujung kata sifat, misalnya seperti ini ya, hiroi. Bisa kita lihat ya, hiroi, kan berasal dari kata hiroi. Kalau menjadi negatif, i-nya dihilangkan, diganti dengan kunai. Seperti itu, untuk membuatnya menjadi kalimat negatif. Baik, kita simak audio berikut ini. Silakan kalian melakukan shadowing. 1、趣味は何ですか？スポーツです。どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。2、スポーツ好きですか？はい、好きです。バスケットボールが大好きです。スポーツ好きですか？あまり好きじゃないです。何が好きですか？漫画が好きです。Saling bertanya dengan teman mengenai hobi dan kegemaran. Carilah penyebutan kata dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah daftar kosakata untuk masing-masing hobi ya, seperti supotsu. Supotsu itu terdapat olahraga saka, rugby, badminton, takyu. Takyu itu tenis meja. Lalu untuk buku ya, buku membaca buku nih, hobi buku, misteri, fantasi, Murakami Haruki, Natsume Suseki. Lalu ada film juga, Ren Eiga itu film percintaan ya, atau romansa. Akusong Eiga, film laga. SF, science fiction ya, fiksi ilmiah. Horror itu horor. Harry Potter, Star Wars ya, Star Wars. Lalu untuk
Musik ada roku, rock, jazzu. Untuk jazz, kurashiku. Musik klasik, Queen, Chopin. Ya, Chopin itu Chopin ya. Pembelajaran di bab 11 bagian pertama sudah selesai. Silakan kalian ulang-ulangi kembali. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Apabila kalian masih bingung, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Apabila kalian ingin mempelajari huruf hiragana katakana lebih dalam, bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Kita masuk materi di bab 11 bagian kedua.